Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Sahlan. Hari ini kita mau belajar tentang matematika. Itu kelas 4 ya. Belajar mengenai matematika. Untuk pertemuan kemarin dengan Ustazah Ratih sudah membahas mengenai pecahan, ya, mengenai pecahan. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang pecahan? Apa yang dijelaskan oleh Ustazah Ratih mengenai pecahan? Kita dipelajari mengenai pecahan dasar. Bagaimana bentuk tentang pecahan? Saya contohkan di sini 1/2. Masih ingat? Yang atas sebagai apa? Yang bawah sebagai apa? Ya, yang atas pembilang. Yang bawah penyebut. Nah, ingat ya ini, jangan sampai lupa. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas selanjutnya mengenai pecahan. Kita hapus dulu. Yang pertama yang ingin kita bahas mengenai pecahan senilai. Yang kedua, cara menentukan pecahan senilai. Tiga, bentuk pecahan. Empat, kasus yang berkaitan dengan pecahan. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apa yang kita bahas? Yang A, pecahan senilai. Coba bisa diperhatikan. Edo memiliki satu batang coklat. Kita contohkan, kita ilustrasikan pada gambar papan tulis. Edo punya satu batang coklat, ya. Karena Edo mempunyai 3 adik, maka satu batang coklat ini oleh Edo dibagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi masing-masing bagian dari coklat dikasihkan kepada adik Edo. Jadi berapa bagian ini? 3, ya. Bagaimanakah cara penulisan bentuk pecahannya? Masih ingat pembelajaran yang kemarin? 1 dibagi 3, berarti bentuk pecahnya berapa? 1/3.
3. 1/3, 1/3. Nah, di masing-masing adik Edo memperoleh bagian coklat 1/3 atau 1/3. Kemudian Lani juga memiliki 1 batang coklat yang sama seperti Edo. Kita ilustrasikan di sini. Lani punya teman sekelas sebanyak 6 anak. Jadi Lani ingin membagi coklatnya kepada 6 teman-temannya. Bagaimana bagiannya? Nah, seperti ini. Jadi dari 1 batang coklat oleh Lani dibagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian coklat atau 6 potong coklat. Bagaimanakah penulisan pecahannya? Mari kita tulis bersama. 1/6. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Jadi masing-masing bagian dari coklat yang dipunyai Lani sama 1/6. Nah, dari sini bisa kita lihat, kita tarik garis dari coklat punya Edo dan punya Lani. Kita tarik garis lurus, garis bantu sini ya. Nah, dari sini bisa kita lihat pecahan senilai. Jadi 1/3 dari coklat Edo sama dengan 2 potong coklat Lani. 1/6 dengan 1/6 jadinya 2/6. Sama 2/6. Dari sini bisa kita lihat bahwa 1/3 senilai dengan 2/6. Kenapa? Karena bagian dari coklatnya tadi sama. Antara punya Edo 1 potong dan punya Lani 2 potong, ini mempunyai nilai yang sama. 1/3 dengan 2/6. Ya. Adapun penentuan yang lain, cara menentukan pecahan yang senilai bisa dikalikan dengan bilangan bulat. Pembilang juga dikalikan, penyebutnya juga dikalikan. Misalnya 1/3. Ingat mana pembilang, mana penyebut. Nah, di sini kita kalikan 2. Yang atas kali 2, yang bawah dikali 2. 1 dikalikan 2, 2, 3 dikalikan 2, 6.
Ingat, pengaliannya harus sama antara pembilang dan penyebut. Sama kan antara ini 1/3, 1/3, 2/6, 2/6. Jadi ini merupakan contoh pecahan yang senilai. Bagaimana dengan sebaliknya? Misalnya di sini 2/6, 2/6. Berapakah pecahan senilai yang berada di bawahnya? Maka kita harus membagi di antara dua pembilang dan penyebut. Dibagi berapa? Supaya nilainya sama? Ya, dibagi 2. Dua dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya berapa? 1/3. Jadi ini merupakan cara untuk menentukan pecahan yang senilai. Nah, ini tadi tentang pecahan senilai dan cara menentukan pecahan senilai. Sekarang coba lihat di depan sebuah kertas, kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Berarti ini bagiannya 1 dibagi 2 setengah. 1/2, 1/2. Kemudian saya lipat sekali lagi. Kemudian kita buka. Setiap lipatan jadi berapa? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ya, setiap masing-masing bagiannya sama. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba cara menentukan pecahan senilai. Di sini Ustadz punya pecahan 1/2. Berapakah pecahan senilai dari 1/2? Mari coba dikerjakan. Kita kerjakan seperti cara yang ini. Masih ingat? Jika pembilang dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Sama. Kita kalikan 2. 1 dikalikan 2, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Jika kita menghendaki pecahan senilai 2 kali di atasnya, tinggal dikalikan lagi. 1/2 dikalikan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Jadi pecahannya senilai dengan 1/2, 2/4 dan 3/6. Begitu seterusnya. Oke, sudah tentang pecahan senilai dan cara menentukan pecahan senilai. Kita masuk ke poin C atau yang ketiga. Apa bagian yang ketiga? Bentuk dari pecahan.
Jadi pecahan ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa seperti yang kita pelajari hari ini tadi. Berapa? Tadi yang dituliskan di papan tulis, pembagian coklat, masih ingat? Ya, 1/3. Ada lagi 2/6. Ada lagi tadi berapa? 1/2. Ada lagi 2/4. Dan seterusnya. Nah, ini dinamakan pecahan biasa, yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Nih, pecahan biasa. Sekarang coba kita lihat pecahan ini. Tiga per 71. 3/71 ini merupakan pecahan biasa atau bukan? Coba kita lihat 3/71 ini merupakan pecahan biasa atau bukan? Ya, pecahan biasa. Kenapa dikatakan pecahan biasa? Karena terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ini. Yang kedua, kita mengenai bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Dikatakan pecahan campuran karena di dalam pecahan ini tidak hanya dari pembilang dan penyebut saja, tetapi ada bilangan yang lain, yaitu bilangan yang utuh. Saya contohkan 1/2. Dikatakan campuran karena terdiri dari satu bilangan bulat dan yang lain pecahan biasa, yaitu pembilang dan penyebut. Maka ini dikatakan pecahan campuran. Misal yang kedua, 2/3. Pecahan campuran, ada bilangan bulat, ada pecahan. Sekarang kita coba bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan bulat. Mohon maaf, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Kita lihat pecahan campuran yang ini. Bagaimanakah caranya mengubah menjadi pecahan biasa? Kita coba. Nah, caranya penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah pembilang. Kita tulis di sini
bawahnya 2 dikalikan 1 ditambah 1 per 2. Ini menyebutnya di bawah per harus sama. 2 dikali 1 2, 2 ditambah 1 3. Jadinya 3 per 2. Nah, 3 per 2 merupakan bentuk pecahan biasa dari 1/2. Kita coba yang kedua dengan cara yang sama. Penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah pembilang. Tiga dikali 2 ditambah 2 per 3. Ini harus tetap, gak boleh rubah. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Jadinya 8 per 3. Nah, seperti ini. 8 per 3 merupakan bentuk pecahan biasa dari 2 per 3. Coba dilihat sebentar. Nah, tahu perbedaannya di mana antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Yang ketiga, pecahan desimal. Saya contohkan 1/10. Nah, berapakah bentuk dari pecahan desimal dari 1/10? Untuk pecahan desimal, bentuknya diawali dengan 0, sekian. Nah, sebelum kita menentukan 1/10 ini berapa bentuk pecahan desimalnya, kita harus melihat ada rumusnya. Syarat sebelum membentuk pecahan desimal itu penyebut harus berbentuk puluhan. Bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini menentukan nanti di belakang koma ada berapa angka dari sini. 1/10 bentuk desimalnya 0,1. Nah, jumlah 0 menentukan berapa angka di belakang koma. Contoh yang kedua, 1/100. Di 0, berapa? Jumlah 0 menentukan angka di belakang koma. 1 di 0 1 0,01. Nah, dari sini kita lihat bagaimana jika penyebutnya bukan 10, bukan 100. Misalnya 1/2. Berapa bentuk desimalnya? Maka penyebut harus dijadikan bilangan puluhan terdekat. Berarti 2 jadi 10. 2 jadi 10 dikalikan berapa? Ya, 5. Pembilang kalikan 5, penyebut juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 10,
1 kali 5, 5. Jadi bentuk desimalnya berapa? Sama seperti ini, 0,5 ya, 0,5. Sekarang kita lihat yang bawah. Misalnya 1/50. Berapakah bentuk desimalnya? Lima puluh kali berapa supaya hasilnya 100? Kali berapa? 2. Pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 2. 50 kali 2, 100. 1 dikali 2, 2. Berarti hasilnya berapa? 0,02. Nah, merupakan bentuk desimal. Yang keempat, bentuk pecahan persen. Tandanya seperti ini. Persen. Persen sama dengan 1/100. Nah, diingat ini. Nanti rumus untuk mengerjakan pecahan bentuk persen. Dicontohkan dari pecahan desimal misalnya 0,12. Berapakah persen dari pecahan 0,12? Berapakah persen? Nah, caranya penyebut dijadikan 100 dari 0,12 dirubah menjadi pecahan biasa dengan syarat penyebutnya harus 100. Oke, kita kerjakan. 0,12 dijadikan pecahan biasa dulu. Penyebutnya harus 100. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti ini hasilnya 12/100. Nah, setelah kita rubah menjadi pecahan biasa dengan syarat penyebutnya 100, baru kita bisa menentukan nilai persennya. 12%. Jadi gini untuk mempermudah, persen sama dengan 1%. 1% sama dengan 1/10. Jika di sini dituliskan 12/100 sama dengan 12%. Coba yang kedua, 0,6. Berapa persen? Coba kita kerjakan. Dijadikan per 100. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Kita tulis dulu. Karena di bawahnya 1/100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Di 0,6 sama dengan 0,660.
Kita tulis bawahnya saja. Nah, ini sama. Baru kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa per 100. Berarti 60 per 100. Bisa kita lihat berapa persen? Ya, 60%. Bentuk pecahan sudah ya. Sekarang kasus yang berkaitan dengan pecahan. Pernah tidak kalian pergi ke sebuah supermarket, kemudian melihat baju yang dituliskan diskon 50%? Nah, itu merupakan contoh kasus yang berkaitan dengan pecahan. Pecahan apa tadi? Bentuk persen. Misalnya ada baju, tertulis diskon 50%, sedangkan harganya 200.000 rupiah. Jadi berapakah yang harus kita bayar jika ingin membeli baju ini? Dari harganya 200, kita tulis dulu. Dikurangi diskonnya berapa? 50%. 50% dari 200. Ya, kita kerjakan. Ingat, persen sama dengan per 100. Jadi 50 per 100 dikalikan 200.000. Kita sederhanakan, bagi 51 dibagi 52. Atas bagi 50, bawah juga dibagi 50. 1 dikalikan 200 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya, 100.000. 200 dikurangi 100.000. 200.000 dikurangi 100.000. Hasilnya 100.000. Jadi ini yang harus kita bayarkan untuk membeli kaos tersebut. Insyaallah demikian. Selamat belajar di rumah. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.